Nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita berterima kasih juga buat keluarga di tempat ini yang dengan sukacita menyambut anak-anak Tuhan kita semua untuk beribadah, berkumpul memuji Tuhan. Amin. Tuhan kiranya membalas dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita baca Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat 9 dan 10. Kita baca bergantian. Saya lebih dahulu. Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Amin. 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 Tuhan Allah itu memang baik. Ya, di dalam Alkitab selalu dikatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Memang Tuhan baik, Ibu Bapak. Sampai ada nyanyian, sebab Tuhan baik untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan baik, Ibu Bapak. Dia sangat baik. Dia bukanlah Tuhan yang suka iri. Dia sangat senang dan sangat bergirang kalau kita beruntung. Makanya dikatakan di sini, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Haleluya. Dia sangat bergirang apabila umatnya beruntung. Jadi dia tidak iri, ya. Inilah sifat Allah. Kita pun juga harus begitu. Kita harus sukacita, harus bergirang kalau teman kita beruntung. Amin. Jangan iri, jangan digoda. Tetapi kita harus menyokong supaya semua beruntung. Nah, kalau Tuhan itu memang ingin dan sangat bergirang kalau kita beruntung, mengapa kita tidak dibuat beruntung semua? Shalom.
Mengapa kita tidak langsung dibuat Tuhan beruntung dalam namaku, jadi, beruntung. Kata Joel itu kan, umur atau hodo ini. Tetapi itulah yang sering dipertanyakan orang. Kalau memang Tuhan baik, mengapa nangis satu simbolisi, kan? Astor bulu selesai. Tetapi di sini kita melihat Tuhan memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab. Karena ada hak dan kewajiban. Tanggung jawab kita adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Itu ibu bapak. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita mendengar dan berpegang kepada firman Tuhan. Apabila kita tidak mendengar dan tidak berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan juga akan bergirang dan sangat bersukacita melihat kita hancur. Jadi Bapak perhatikan juga ini. Makanya firman Tuhan berkata, Paulus berkata dalam kitab Roma, perhatikanlah kekerasan Allah dan kemurahannya. Jangan hanya dilihat kemurahannya, perhatikan juga kekerasannya. Jadi kalau Tuhan itu bergirang kita ini beruntung, Dia juga bergirang kalau kita hancur. Kalau kita tidak dengar-dengar. Mari kita baca ayatnya dalam Ulangan 28 ayat 63. Ulangan 28 ayat 63. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi ngeri sedap. Ngeri sedap tuh kan? Jadi begitulah Tuhan juga bergirang melihat kehancuran, kepunahan, kemusnahan anak-anaknya yang tidak taat. Ini yang tidak taat, yang tidak mau mendengar. Tetapi Dia sangat bergirang melihat keberuntungan kita kalau kita mendengar dan berpegang pada firman-Nya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-23 kalau tidak salah, firman Tuhan berkata, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Dia juga bergirang menertawakan kecelakaan orang-orang dan mengolok-olok orang-orang yang sedang mengalami kecelakaan. Itu dilakukan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkata, ketika aku memanggil, tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Jadi begitulah rupanya Tuhan itu. Tidak hanya murah hati, tidak hanya baik, tapi Dia juga keras dan menghukum, mendisiplinkan manusia ciptaan. Oleh karena itu pada malam hari ini
Tuhan berikan kepada kita resep bagaimana supaya kita beruntung. Bagaimana supaya kita dilimpahi Tuhan dengan kebaikan. Dia akan melimpahi kebaikan kepada kita dalam segala pekerjaan kita, dalam buah kandungan kita, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu. Semua itu akan diberikan kepada Tuhan dan kepada kita, dan Tuhan akan bergirang bila semua berkat-berkat itu datang kepada kita. Tetapi berkat-berkat itu akan datang kepada kita, yaitu kita yang mau mendengar suaranya dan yang berpegang kepada firman-Nya. Amin. Berpegang kepada firman-Nya. Apa yang kita pegang itu Bapak? Dari hari ini, dalam dunia ini sekarang apa yang kita pegang? Kita berpegang kepada apa kata orang, atau apa kata firman. Ada orang berkata kepada pendetanya, "Pendeta, saya punya masalah begini. Kata dokter, penyakit saya begini. Tahu dia semua menerangkan. Kalau katanya tidak begini, maka aku akan begini penyebabnya, dan ini semua dia tahu." Tetapi pendeta berkata, "Lalu apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan?" Dia tidak tahu apa kata firman Tuhan. Tetapi tentang semua penyakitnya, sebab akibatnya, dia tahu semua. Tetapi apa kata Tuhan dia tidak tahu. Dia berpegang kepada apa kata dunia, apa kata orang. Apa kata Tuhan dia tidak pegang, dia tidak ingat apa kata Tuhan. Padahal apa kata Tuhan? Oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Itu apa kata Tuhan. Sekarang kamu mau mempercayai apa kata Tuhan atau apa kata orang? Apa kata Tuhan atau apa kata dokter? Terserah pilih yang mana. Tetapi apabila kita berpegang kepada apa kata Tuhan, maka kita beruntung. Tapi kalau kita berpegang kepada apa kata orang, ya lihat sajalah. Jadi kita harus berpegang kepada apa kata firman Tuhan. Haleluya. Apabila kita pegang apa kata firman Tuhan, disitulah terjadi mujizat keberuntungan. Makanya Tuhan katakan, berpegang. Apabila kamu mendengar suara Tuhan dan berpegang kepada perintah, ketetapan, peraturan, Taurat yang diberikan Tuhan Allahmu kepada, berpegang. Itulah yang dimusnahkan oleh iblis di dalam hati manusia. Bagaimana supaya manusia itu bergeser dari firman Tuhan, supaya manusia itu selalu hidup dalam keterikatan, dalam kesusahan, dalam kegagalan. Maka firman itu pun dicuri oleh iblis. Karena dahsyat kalau firman itu bertumbuh di hati kita. Kalau firman itu hidup di hati kita, firman itu akan berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Tetapi kalau firman yang ditaburkan oleh Yesus dicuri oleh iblis, iblis akan berbuat cara-caranya supaya firman itu hilang, supaya firman itu tidak bertumbuh. Karena apabila firman itu bertumbuh, dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita baca dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Jadi firman itu dahsyat. Apabila kita berpegang kepada firman itu dahsyat, memberikan kepada kita keberuntungan dan kebaikan-kebaikan. Kita akan berbuah dan berlipat-lipat kali ganda buah kita. Itulah sebabnya iblis itu berusaha merampas firman itu, supaya kita hidup di akhir zaman ini tidak lagi berpegang kepada firman, tetapi berpegang kepada pikiran, apa kata orang, apa perasaan dan keadaan kita. Itulah yang ditaburkan oleh iblis di hati anak-anak Tuhan di hari-hari ini, sehingga hatinya bergeser dari firman. Bukan lagi firman yang diminati, bukan lagi firman yang dipercayai, tetapi apa yang ada di dunia ini, apa yang indah di dunia ini, apa yang enak di dunia ini, itulah sekarang yang dicintai orang, bukan lagi firman. Itu adalah tipu muslihat iblis. Tapi saya percaya kita yang ada di sini belum bergeser, semua masih menyukai firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita tahu Raja Salomo adalah raja yang sangat besar. Dia adalah raja yang sangat hebat, paling kaya, paling pandai, paling terkenal di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Sesudah dia, sebelum dia tidak ada, sampai sekarang tidak ada yang menandingi kehebatan daripada Raja Salomo. Tetapi akibat akhirnya kita melihat bagaimana dia hancur. Dia hancur berkeping-keping. Tuhan sangat kecewa kepada dia. Oleh karena apa? Ketika dia tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Dia tidak lagi menyukai firman Tuhan. Ada yang menarik perhatiannya, ada yang mencuri perhatiannya, yaitu dunia ini dengan segala kemegahannya. Dia mencintai banyak perempuan asing. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan dan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Raja Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Amin, Ibu Bapak. Oleh karena apa? Salomo bergeser hatinya bukan lagi kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan dia lupakan. Firman yang dikatakan Tuhan kepada dia bahwa aku akan memberkati kamu dan kerajaan tidak akan terputus dari keturunan Daud ayahmu. Tetapi kamu dengan semua keturunanmu harus dengan sepenuh hati mengikuti aku. Firman itu diabaikan Salomo. Firman itu lupa oleh karena gadis-gadis yang cantik. Dia lupa akan firman Tuhan oleh karena keindahan dunia ini. Maka akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan semua batal. Apa yang diberikan Tuhan semua dirampas Tuhan kembali. Bahkan Tuhan membangkitkan musuh-musuh Salomo. Ayat yang ke-14 berkata, ayat 14, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo. Jadi Tuhan bisa membangkitkan lawan bagi orang-orang yang menjauh dari dia. Tuhan bisa membangkitkan permasalahan, persoalan bagi orang-orang yang hatinya tidak lagi berpegang teguh kepada firman. Tuhan bisa membangkitkan kesusahan, membangkitkan penderitaan, membangkitkan apa saja yang membuat hati ini hancur dan sedih. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tetapi Tuhan juga akan sangat bisa memberkati, menolong, dan membuat kita enak dan sangat diberkati. Asal kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saya heran melihat Salomo, kurang apa lagi dia. Tapi mengapa dia melupakan firman Tuhan? Mengapa dia masih tertarik kepada dunia? Masih tertarik kepada orang-orang lain? Ya. Saya juga heran melihat orang-orang Kristen di hari-hari ini kok tidak tertarik kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itulah yang memberikan segalanya, yang menciptakan segalanya. Lebih tertarik kepada apa yang enak dan indah di dunia ini, yang hanya memberikan kenikmatan sementara. Ujung-ujungnya penyesalan. Salomo di hari tuanya justru menyimpang. Orang kalau biasanya semakin tua harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah mulai tua, kita mulai berpikir, aku sudah mau mati, kemana aku mau pulang? Apa yang akan kubuat? Apa yang akan kurasakan nanti kalau aku mati? Kemana aku? Apakah lagu yang dinyanyikan oleh Cek Parpaung itu menjadi pertanyaan bagiku? Dia ho, dung mate ho, kemana kah? Gak berpikir dia, padahal sudah tua dia. Hancur dia, hancur. Saudara, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kita lihat kepada Raja Daud, ayah Salomo. Inilah raja yang sangat mencintai firman Tuhan, yang sangat merindukan firman Tuhan. Bacalah Mazmurnya, Mazmur 119, semua tentang kecintaan Daud kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang diberikan Tuhan kepada dia, Tuhan memberkati Raja Daud rohani dan jasmani. Bahkan dalam segala pertempuran, dalam segala peperangan, Raja Daud selalu menang, tidak pernah kalah. Bahkan walaupun dia ingin kalah, bayangkan Ibu Bapak, perhatikan kata-kata saya. Sekalipun Raja Daud ingin kalah, Tuhan tidak mengizinkan dia kalah. Ibu tahu kisahnya di mana, ketika kapan dia mau kalah? Kapan dia mau kalah? Kapanlah itu? Kau dulu tanya Yuni, kapanlah itu? Kapanlah Daud ingin kalah berperang? Dia sudah ingin kalah, udahlah biarlah aku kalah deh.
biarlah kalah pun aku nggak apa-apa deh katanya kan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kalah. Gimana lah itu saudaraku? Tidak ada yang tahu. Mamang Jotahe. Ketika dia berperang melawan Absalom anaknya sendiri. Ketika Absalom mau membunuh dia, diusir dia, dikejar-kejar dia sehingga Daud lari ke hutan. Ditinggalkannya istananya, ditinggalkannya beberapa orang gundinya, ditinggalkannya pegawai-pegawainya yang sudah tua. Dia lari ke hutan, bersembunyi di hutan, dia menangis di hutan, dikejar anak kandungnya. Absalom pun mengejar dia terus, dan mengatur barisan perang untuk menghancurkan Raja Daud, bapaknya. Dan Daud berpesan kepada Yoab, Yoab, kalau nanti kau berperang dengan anakku Absalom, jangan bunuh dia ya, biarkan dia hidup. Artinya biarkan dia menang, kan begitu. Biarkan dia menang, jangan kalian bunuh dia, itu anakku. Itulah pesanku kepada semua kalian, panglimaku, jenderalku, tentaraku, pasukan 1000, kepala pasukan 100. Ku pesankan, jangan bunuh Absalom anakku. Kalau nggak dibunuh berarti dia yang dibunuh. Berarti dia ingin kalah. Dia mau kalah, dia mau mengalah. Biarlah aku kalah, asal anakku jangan mati. Tetapi tahukah ibu bapak saudaraku, Tuhan tidak membiarkan Daud kalah. Walaupun dia mau kalah. Daud ingin kalah, tapi Tuhan tidak membiarkan dia kalah. Karena apa? Karena Tuhan mengenal Daud. Dia mengenal Daud, orang yang sangat mencintai firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 74 dia berkata, Tauratmu berharga bagiku melebihi ribuan keping emas dan perak. Haleluya. Melebihi emas dan perak firman-Mu bagiku Tuhan. Maka ketika dia pun mau kalah, Tuhan tidak izinkan dia kalah. Akhirnya Absalom pun dibunuh oleh Yoab. Menanglah Daud. Ketika Daud menang, dia terima kabar, Raja, kita menang. Kenapa menang? Salomo anakmu sudah kami bunuh. Aduh, Raja Daud pun menangis. Dia bersedih, aduh, sebenarnya aku tidak pengen dia kalah. Dia menang. Sebenarnya aku pengen dia itu hidup. Sebenarnya aku pengen dia menang, aku yang kalah. Tapi Tuhan membalikan keadaan. Itulah diberikan Tuhan keberuntungan kepada orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan, yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Amin, ibu bapak. Lihatlah Raja Saul yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang sangat jahat. Dia tidak lagi dengar-dengaran kepada apa kata Nabi Samuel. Apa yang diberikan Tuhan kepada dia? Tuhan sendiri yang membunuh Raja Saul dan menolak Raja Saul ketika dia menolak firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita baca Amsal 16. Amsal pasal 16, siapa yang ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan bergirang kalau kita beruntung. Tuhan bergirang kalau kita bujur. Tuhan bergirang kalau anak-anak yang taat kepada firman-Nya diberkati dengan luar biasa. Itulah kehendaknya. Tetapi Dia juga bergirang melihat anak-anak yang bandel. Tuhan juga bergirang melihat kehancuran anak-anak pelawan yang memberontak, yang tidak menyukai firman-Nya sedikit pun. Tuhan sangat bersuka cita akan kehancurannya. Amin, ibu bapak. Mari kita takut akan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang disukai Tuhan bila kita beruntung. Karena itu mari kita mendengarkan tegurannya,
mendengarkan nasihatnya. Mari kita baca ayat terakhir, Amsal 1 ayat 20. Ini sebenarnya sudah saya hafal ini mulai ayat 20 sampai 33. Ini sampai sekarang masih hafal, saudaraku. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan amat terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, zaman yang serba canggih sekarang, banyak yang menyeret kita meninggalkan firman Tuhan. Gitu kan? Indahnya dunia, canggihnya teknologi, ya, banyaknya pembangunan di sana sini memperindah pemandangan dan lain-lain sebagainya, menyeret kita menjauhi firman Tuhan, sehingga kesibukan kita, perhatian kita, kecintaan kita bukan lagi kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Itulah yang sekarang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, mengikis iman kita, tetapi kita jangan mau kalah. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau bersuka cita pada akhirnya bersama Yesus di kekekalan, kalau kita mau sukses dan sukses di dunia ini, jangan kita mau digeser oleh apapun. Amin, Ibu Bapak. Mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mungkin ada masalah, mungkin ada sakit penyakit, tapi peganglah apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ini terus berkatakan. Ini terus berkatakan. Aku sudah menghafal satu pasal ini, 12 ayat ini. Sudah aku hafal semuanya. Dan tiap hari aku katakan. Amin, Ibu Bapak. Karena ini hanya itu yang bisa kulakukan. Yang bisa kulakukan hanya itu, makan, minum, bekerja, ya sudah itu aja. Memperkatakan firman Tuhan. Makanya saya tadi heran, saya di Facebook, melihat di Facebook tadi ada orang Manado bisa menghafal firman Tuhan. Hari ini dia tampil di Facebook menghafal firman Tuhan, Matius pasal 1 dan pasal 2. Bayangkan Ibu Bapak, Matius pasal 1 dan pasal 2. Dan Mazmur 120, Mazmur pasal 120 sampai dengan pasal 135. Luar biasa.
Saya pun heran melihat dia. Yang namanya orang Manado, mungkin orang Gemini itu. Padahal dia itu pemabuk, peminum. Dia bukan sintua, bukan pendeta dia orang biasa jemaat. Masih juga suka dia minum cak tikus. Tetapi saya tadi melihat di Facebook lancar. Matius pasal 1 pasal 2 kisah Tuhan Yesus. Kemudian Mazmur 120 sampai Mazmur 135. Ya ampun, kaget saya melihat dia itu lancar romang. Tidak ada salahnya pun sedikit. Saya buka Alkitab, saya ikuti. Ternyata benar semua. Tidak ada meleset sedikit pun. Wow, heran saya, Pak. Saya mau kasih jempol sama dia. Tetapi jangan hanya menghafalkan, diimani dan dilakukan. Amin. Makanya saya juga berusaha menghafal banyak. Mazmur 91 sudah saya hafal. Itu Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, ya. Mazmur 133, Mazmur 23, Mazmur 1. Hafal semua itu, saudaraku. Apa kerjaan? Ya kan? Hanya itunya kerjaan, masa nggak bisa? Bukan bertukang lagi. Sekali-sekali kalau nggak ada uang bertukang lah. Menambah uang pulsa dah. Salam. Enak saudaraku kalau kita menghafal banyak firman Tuhan. Dikala kita galau, dikala kita sakit, dikala kita sedih, berdoa, nggak ada lagi yang mau didoakan. Firman itu ada, perkataan terus, ajar terus. Pasti Tuhan membilang, masa Tuhan meninggalkan orang yang memperkatakan firman-Nya? Gak mungkin dikecewakan. Percaya saja. Berpeganglah kepada firman. Haleluya. Haleluya. Di dalam firman ada semua. Karena Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Karena Roh Kudus mau menolong kita. Dia tunjukkan manakah yang akan kita miliki supaya kita mengalami kedahsyatan Roh Kudus. Kita dituntun kepada kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Roma Yohanes 8:32 berkata, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Mari kita menyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lukas 1:37 berkata, sebab bagi Tuhan tak ada yang